Gramedia di sini dan mari bahas kripto. Bitcoin Hunter, salah satu aplikasi yang katanya bisa mining kripto. Video ini mau mengedukasi kamu biar kamu tidak tersesat dalam dunia kripto. Di channel lain mempromosikan Bitcoin Hunter, tapi di channel ini kami akan membeberkan fakta-fakta tentang Bitcoin Hunter. Simak terus video ini biar jangan sampai ketinggalan informasi. Aplikasi Bitcoin Hunter dirilis 20 Januari 2022 di Play Store. Jadi, untuk saat ini tersedia untuk Android dulu. Kalau untuk iOS belum dirilis. Untuk membedah Bitcoin Hunter, kamu perlu tahu apa itu Bitcoin Fork. Apa itu fork blockchain Bitcoin? Bitcoin Fork adalah percabangan yang terjadi dalam blockchain Bitcoin yang membentuk aset kripto baru. Sederhananya, Bitcoin Fork merupakan hasil dari proses pembuatan salinan coding blockchain yang dilakukan seseorang yang kemudian modifikasi codingan tersebut. Adanya modifikasi atau perubahan dipicu oleh beberapa alasan. Misal, untuk memperkecil biaya transaksi Bitcoin yang dirasa terlalu mahal, maka muncullah fork blockchain Bitcoin bernama Bitcoin Cash. Bitcoin Hunter dalam aplikasinya menginfokan kalau Bitcoin Hunter merupakan penyempurnaan dari Bitcoin dan sama persis seperti Bitcoin itu sendiri. Yang bisa sama persis dan merupakan penyempurnaan dari Bitcoin itu sendiri cuma dapat dihasilkan melalui fork blockchain Bitcoin. Kalau hanya supply 21 juta seperti Bitcoin, token micin pun bisa dibuat seperti itu, hanya memiliki supply 21 juta. Tapi, menjadi penyempurnaan dari Bitcoin, itu sama dengan menyelesaikan masalah yang ada di Bitcoin. Nah, masalah yang ada di Bitcoin itu yaitu skalabilitas, kecepatan transfer, dan jumlah transfer. Pembuatan forking harus melalui kesepakatan dan persetujuan aturan baru antar miner dan apa yang disebut sebagai blok valid dalam sebuah blockchain terlebih dahulu. Baru setelah itu, forking bisa dilakukan. Selain itu, merombak blok dalam blockchain membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Banyak aplikasi atau platform yang membawa nama Bitcoin ke dalam brand mereka sendiri. Misal, Bitcoin Panda yang berujung pada penipuan alias scam. Tapi berbeda dengan fork dari blockchain Bitcoin itu sendiri. Misal, Bitcoin XT, Bitcoin Classic, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, dan Bitcoin Diamond. Mereka mencantumkan nama Bitcoin karena aset kripto baru itu berasal dari fork blockchain Bitcoin itu sendiri, bukan asal comot untuk menarik minat pengguna. Itu sebagai tanda kalau kripto baru seperti Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, dan Bitcoin Diamond memang berasal dari blockchain Bitcoin. Ini kami tunjukkan bukti kalau Bitcoin Hunter tidak terdaftar dalam top 10 virtual asset exchange. Kamu tinggal buka situs USPTO, lalu kamu klik patterns, pilih pattern search. Setelah kamu diarahkan ke halaman pattern search, kamu ketik Bitcoin Hunter. Dan hasilnya tidak muncul Bitcoin Hunter. Coba lagi, kamu buka trademarks atau merek dagang. Pilih trademark search. Nanti akan diarahkan. Setelah itu, kamu ketik Bitcoin Hunter. Tetap tidak muncul. Coba kamu ketik BTH. Oke. Muncul. Pilih yang live. Klik lihat isinya. Bukan bahas Bitcoin Hunter. Oke, mereka bilang Bitcoin Hunter dari Korea. Klik ini. Ini untuk melihat trademark dari Korea. Kita coba dari Bitcoin. Oke, muncul. Coba dicek isinya, apa saja yang mereka bahas tentang Bitcoin.
lengkap dengan nama perusahaannya. Sekarang, coba ketik dan cari Bitcoin Hunter. Tidak ada. Dari kata kunci yang menggunakan kata Bitcoin, hanya membahas inovasi untuk Bitcoin, bukan Bitcoin Hunter. Link tersedia di deskripsi, silakan buktikan sendiri. Dior. Lalu, apa data dan fakta-fakta tentang Bitcoin Hunter ini? Mari simak. Yang pertama, Bitcoin Hunter tidak memecahkan masalah dari Bitcoin. Bitcoin Hunter bukan merupakan fork dari blockchain Bitcoin. Fork Bitcoin dibuat untuk memecahkan masalah dalam blockchain Bitcoin. Masalah Bitcoin adalah skalabilitas, di mana Bitcoin tidak mampu meningkatkan kecepatan dan jumlah transfer Bitcoin yang hanya sampai 7 transaksi per detik. Untuk menyelesaikan masalah skalabilitas pada Bitcoin, maka hadirlah Lightning Network. Setelah ada Lightning Network, jumlah transaksi Bitcoin mencapai 1 juta transaksi per detik. Jadi sampai di sini, masalah kecepatan dan jumlah transfer sudah aman. Lalu, masalah apa yang mau dipecahkan oleh Bitcoin Hunter dari Bitcoin? Jawabannya tidak ada. Kalimat memecahkan masalah Bitcoin itu hanya bumbu marketing supaya awam yang tidak mengerti kripto dapat menggunakan aplikasi Bitcoin Hunter tanpa bertanya-tanya terlebih dahulu. Masalah dari menggunakan aplikasi itu sebagai penambangan Bitcoin yaitu: yang pertama, kamu tidak paham betul istilah-istilah dalam kripto seperti mining. Yang kedua, kamu selalu menunggu cuan dari listing koin tersebut yang belum tentu listing di exchange kripto manapun. Yang ketiga, kamu tidak mengerti analisa kripto, baik fundamental dan teknikal. Keempat, kamu tidak tahu cara mencari hidden gem kripto yang bisa kasih cuan ribuan %. Yang kelima, kamu melewatkan kesempatan investasi kripto yang sebenarnya, yaitu investasi kripto di proyek yang sangat menjanjikan, karena kamu memiliki alasan suka kripto gratisan. Yang keenam, banyak cara untuk mendapatkan koin dan token gratisan. Misal, Learn dan Earn di Binance, Airdrop Binance, Launchpad dan Launchpool Binance, airdrop lewat Twitter dan Telegram, dan kebanyakan dari situ memiliki nilai dan pasti cuan kalau dijual. Yang kedua, cek harga dan listingnya. Kalau kamu cek harganya di CoinMarketCap, tidak ada, karena memang belum listing. Masih wajar sih sebenarnya, karena mereka juga baru rilis tanggal 20 Januari 2022. Masih ada waktu untuk persiapan, dan siapa tahu kan bisa listing, kita tidak tahu. Yang ketiga, betul atau tidak, Bitcoin Hunter dapat digunakan untuk membeli Tesla. Informasi ini saya dapat dari aplikasi Bitcoin Hunter itu sendiri yang tersedia di Bitcoin Hunter Mall. Di sana tertera kamu bisa membeli Tesla menggunakan BTH. Kamu dapat membuka situs Tesla. Di sana dapat kita lihat apa saja yang dapat digunakan untuk membeli Tesla. Nah, yang dapat digunakan untuk membeli Tesla, pertama ada kartu kredit, Visa atau Mastercard, kemudian bayar cash dan wire transfer. Sedangkan pembayaran menggunakan Bitcoin dan Dogecoin masih dalam tahap pengujian. Lalu, bagaimana mungkin Bitcoin Hunter masuk dalam opsi pembayaran di Tesla? Kalau Bitcoin Hunter menargetkan jadi alat pembayar, maka saingannya bukan kripto abal-abal loh. Saingannya itu ada Ethereum, Solana, Cardano, BNB, Shiba Inu, dan BB Dogecoin. Mereka ini sudah jadi alat pembayaran di platform lain. Jadi, peluang untuk jadi alat pembayaran di Tesla pasti terbuka. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil menjadi alat pembayaran di platform lain dan terbukti dapat membayar serta penggunanya juga banyak. Yang keempat, aplikasi Bitcoin Hunter bukan wallet kripto yang meminta alamat email kamu, cuma centralized exchange seperti Binance, Hotbit, toko kripto, Indodax, dan lain sebagainya. Wallet kripto tidak dibuka menggunakan email. Wallet kripto atau sering dikenal sebagai decentralized exchange seperti SafePol, Trust Wallet, MetaMask, dan lain sebagainya.
Wallet kripto bersifat anonim, alias tidak diketahui identitas asli kamu. Wallet kripto hanya memberikan alamat dompet kamu. Wallet kripto akan memberikan private key dan kode phrase sebagai cara untuk login akun wallet kripto kamu dan backup data ketika kamu ganti HP atau pakai hot wallet. Dilihat dari tampilan aplikasi Bitcoin Hunter, kamu tahu kalau itu bukan centralized exchange seperti toko kripto ataupun wallet kripto. Memang terdapat alamat wallet. Masalahnya, dia itu connect-nya di jaringan mana? Ethereum, Bitcoin, BSC atau apa? Dan apakah dia memberikan kalian private key dan kode phrase setelah kamu buka akun? Tidak kan? Yang kelima, aplikasi Bitcoin Hunter bukan centralized exchange. Platform centralized exchange seperti toko kripto, Indodax, dan Pintu memiliki kesamaan informasi, yaitu ada buy dan sell, ada grafik harga kripto. Sedangkan aplikasi Bitcoin Hunter tidak memilikinya sama sekali. Yang keenam, tidak memiliki dApps seperti PancakeSwap dan Uniswap, alias tidak dapat connect Web3. Aplikasi Bitcoin Hunter itu masih Web 2.0 karena kamu harus login pakai email, Facebook, dan nomor telepon. Itu bukan Web3. Dalam aplikasi tersebut, tidak ada informasi mengenai jaringan blockchain mana yang digunakan Bitcoin Hunter. Apa bisa kirim-mengirim token menggunakan alamat wallet itu? Tidak kan? Itu cuma alamat wallet untuk kirim airdrop koin BTH dari pemilik aplikasi ke HP kamu. Yang ketujuh, penambangannya tidak persis seperti Bitcoin. Bitcoin ditambang menggunakan CPU, lalu GPU dan ASIC. Tujuannya untuk mempercepat validasi transaksi dengan cara mendapatkan kunci jawaban dari soal algoritma di dalam blockchain. Tambang Bitcoin dikenal dengan istilah Proof of Work, di mana tugas miner adalah memvalidasi transaksi dengan memecahkan algoritma blockchain menggunakan komputer yang dilengkapi CPU, GPU, dan ASIC untuk mendapatkan hadiah blockchain tentunya. Semakin cepat kinerja mesin, semakin mudah untuk mendapatkan kunci yang membuka blok transaksi tersebut. Maka hadiahnya pun makin banyak. Sedangkan Bitcoin Hunter menambang menggunakan smartphone, bukan tambang kripto menggunakan cloud mining. Tapi itu airdrop Bitcoin Hunter. Aplikasi Bitcoin Hunter sendiri yang menginfokan kalau mereka itu melakukan airdrop, tapi dibalut dengan label mining. Tujuannya untuk marketing dan menarik minat orang yang tidak mengerti kripto. Kalau menambang kripto, berarti blockchain-nya sudah ada, sudah berjalan, dan ada mainnet atau aplikasi yang berjalan di atasnya, seperti dApps. Tapi Bitcoin Hunter bukan menambang kripto BTH, tapi cuma airdrop koin BTH. Yang kedelapan, target yang ingin dicapai tidak realistis. Bitcoin Hunter menargetkan akan mencapai harga $70.000 per BTH ketika di listing. $70.000 kalau dirupiahkan itu sekitar 1 miliaran rupiah lebih. Bagaimana bisa mencapai harga $70.000 ketika di listing? Bitcoin yang ditambang menggunakan CPU membutuhkan 10 tahun untuk mencapai $70.000 per BTC. Token kripto selalu memulai harga di bawah Rp1, misalnya 0, sekian, atau di atas Rp1 sampai ribuan rupiah ketika di listing. Bagaimana caranya? Bitcoin Hunter listing, kemudian dihargai dengan $70.000 per BTH. Ethereum, sang raja altcoin dan penguasa proyek kripto, masih belum mencapai harga $70.000 per ETH. Lalu, atas dasar apa Bitcoin Hunter yang cuma klik tambang, terus rencana pengembangan project mall-nya sebagai alat pembayaran Tesla dan iPhone 13 dapat mengalahkan Ethereum, sang raja project kripto? Kembali lagi, itu cuma trik marketing dari Bitcoin Hunter, biar orang yakin kalau Bitcoin Hunter itu sama persis seperti Bitcoin, yaitu sama-sama di harga $70.000.
Yang kesembilan, bukan decentralized seperti Bitcoin. Bitcoin itu decentralized, sedangkan aplikasi Bitcoin Hunter itu centralized atau terpusat. Decentralized artinya dikontrol oleh orang banyak, bukan oleh satu orang atau institusi atau satu perusahaan saja. Pembagian koin Bitcoin Hunter (BTH) itu centralized karena dibagi-bagikan oleh perusahaannya dan tidak divalidasi oleh pengguna aplikasi BTH yang lain. Berbeda dengan Bitcoin, hadiahnya didapatkan setelah kamu berhasil memecahkan blok transaksi dengan kunci jawaban dari soal algoritma di blockchain Bitcoin. Itulah kenapa tambang kripto atau mining kripto yang dinamakan proof of work, di mana proof of work artinya kamu dihadiahi setelah ada bukti kamu kerja dan hasil kerja kamu diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini ialah para miner kripto Bitcoin atau para penambang Bitcoin. Mereka lah yang memvalidasi kalau kamu telah berhasil membuka blok transaksi tersebut. Makanya Bitcoin itu disebut transparansi. Yang ke-10, trik marketing Bitcoin Hunter. Yang pertama, mereka menggunakan foto Elon Musk untuk menarik minat pengguna. Elon Musk hanya mendukung Bitcoin dan Dogecoin. Yang kedua, tidak terbukti sebagai US Patent Top 10 Virtual Asset Exchange. Itu hanya bahasa marketing untuk menjual aplikasi mereka biar laris manis. Fork Bitcoin bukan, wallet kripto bukan, exchange kripto juga bukan. Lalu, Bitcoin Hunter itu apa? Bitcoin Hunter itu aplikasi airdrop dengan native simbol BTH. Setiap pengguna aplikasi tersebut akan dibagikan BTH. BTH itu bukan kripto, karena belum di listing di exchange kripto manapun. Bagaimana kamu dapat mengetahui dan percaya kalau BTH itu sebuah cryptocurrency hanya karena kalimat promosi di situsnya atau bawa-bawa nama Bitcoin di aplikasinya? Tahu-tahu nanti tidak listing di exchange kripto, tapi penggunanya masih menganggap itu kripto. Kalau nanti dia listing di bursa saham, apakah BTH masih bisa disebut kripto? Jelas tidak kan? Kesimpulan, Bitcoin Hunter bukan fork resmi dari blockchain Bitcoin, bukan wallet kripto, dan bukan exchange kripto. Bitcoin Hunter tidak memecahkan masalah apapun dari Bitcoin. Bitcoin Hunter bukan sebagai alat pembayaran di Tesla. Bitcoin Hunter itu cuma aplikasi airdrop koin BTH. Mereka menggunakan label mining Bitcoin dan foto Elon Musk sebagai trik marketing agar menarik minat pengguna. Semakin banyak pengguna yang berminat, maka semakin naik jumlah pendownload aplikasi mereka di Play Store. Semakin meningkat jumlah pendownload aplikasi, maka mereka kemungkinan akan pasang iklan dalam aplikasi tersebut. Salam to the moon, see you next video. Bye.